Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas soal hukum yang bertema nematoda usus, nematoda jaringan, cestoda, trematoda, protozoa, dan nyamuk atau serangga. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri 1 kami persilahkan. Yang pertama tentang nematoda usus, Nyonya H mengeluhkan nyeri perut yang hebat sebelum defekasi. Frekuensi defekasi 6-8 kali dalam satu hari. Feses yang dikeluarkan agak cair, berlendir, dan berdarah. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui terdapat parasit dengan ciri-ciri bentuk bulat berukuran 10-15 mikron memiliki 4 buah inti. Parasit tersebut termasuk dalam kelompok apa? A. Mastigospora, A. Rhizopoda, B. Rhizopoda, C. Sporozoa, D. Ciliata, dan E. Spora. Jawabannya yaitu B. Rhizopoda. Pembahasannya, parasit yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat berukuran 10-15 mikron dan memiliki 4 inti adalah Entamoeba histolytica yang termasuk dalam kelompok Rhizopoda. Parasit ini dikenal sebagai penyebab disentery amebik yang ditandai dengan gejala nyeri perut hebat, diare berdarah, dan feses berlendir. Selain itu, Rhizopoda memiliki kemampuan bergerak dengan pseudopodia yang berkontribusi pada invasi jaringan di usus. Baiklah, saya lanjutkan soal nomor 2 yaitu tentang cestoda. Adapun soalnya itu pada kegiatan inspeksi di sebuah pasar ditemukan adanya daging sapi yang terinfeksi Cysticercus bovis yang ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung kuning pada daging. Apakah spesies cacing yang menginfeksi daging tersebut? A. Cacing pita dengan proklotik yang lebar dan panjang berukuran hingga 10 meter. B. Cacing pita dengan proklotik yang lebih kecil berukuran hingga 3 meter. Dapat menginfeksi manusia dan babi. C. Cacing pita kecil yang biasanya menginfeksi tikus berukuran kurang dari 1 meter. D. Cacing pita yang umum pada unggas berukuran kecil dan berbentuk pendek. Jawabannya yaitu cacing pita dengan proklotit yang lebar dan panjang berukuran hingga 10 meter. Pembahasan Cysticercus bovis merupakan larva dari Taenia saginata, cacing pita yang dapat menginfeksi daging sapi. Cacing ini dapat tumbuh sangat besar di dalam usus manusia hingga mencapai panjang lebih dari 10 meter. Ciri-ciri yang disebutkan dalam opsi A sesuai dengan karakteristik dari Taenia saginata. Ya, soal nomor 3 tentang trematoda. Seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan tubuh lemah, ikterus, anemia, gangguan pencernaan, diare, serta sakit di bagian epigastrum. Diketahui pasien tersebut mengkonsumsi ikan yang dimasak kurang matang. Pada pemeriksaan feses didapat telur berbentuk oval berwarna kuning sampai kecoklatan dan operculum berukuran 30-150 mikron dan lebar 63-90 mikron. Apa bentuk infektif dari cacing tersebut? A. Metaserkaria, B. Sporokista, C. Miracidia, D. Serkaria, E. Redia. Adapun jawabannya yaitu Metaserkaria. Pembahasannya, pasien yang mengalami gejala seperti lemah, ikterus, anemia, gangguan pencernaan, dan diare setelah mengkonsumsi ikan yang kurang matang kemungkinan besar terinfeksi oleh cacing Pleuronochis sinensis atau cacing hati Asia. Cacing lainnya yang berhubungan dengan konsumsi ikan. Pada pemeriksaan feses ditemukan telur berbentuk oval dengan ciri-ciri disebutkan, berwarna kuning sampai kecoklatan, memiliki operculum berukuran 30-150 mikron dan lebar 63-90 mikron. Telur ini menunjukkan bahwa infeksi tersebut berasal dari cacing trematoda yang memerlukan ikan sebagai inang perantara. Bentuk infektif dari cacing tersebut adalah Metaserkaria. Metaserkaria adalah bentuk larva cacing yang berbentuk setelah larva Serkaria memasuki inang perantara atau dalam hal ini ikan dan berkembang menjadi infektif. Metaserkaria dapat terinfeksi ketika manusia mengkonsumsi ikan yang mengandung larva tersebut sehingga menjadi infektif bagi inang.
Soal keempat yaitu tentang protozoa. Seorang pasien wanita datang ke laboratorium atas dengan membawa surat rujukan dari dokter. Dalam surat rujukan tersebut, dokter mendiagnosa pasien tersebut diduga mengalami trichomoniasis. Apakah sampel yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan? A. Urin, B. feses, C. Serum, D. sekret vagina, dan E. darah. Jawabannya yaitu sekret vagina. Pembahasannya di mana trichomoniasis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis yang umumnya menyerang saluran genital. Untuk diagnosis yang tepat, sampel yang paling relevan adalah sekret vagina karena ini memungkinkan deteksi langsung dari parasit melalui pemeriksaan mikroskopis atau kultur. Sampel urin dan feses tidak sesuai untuk diagnosis trichomoniasis, sementara serum dan darah tidak dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk infeksi ini. Baiklah, saya akan melanjutkan soal kelima itu nyamuk atau serangga. Di dalam bak rumah Tuan LK ditemukan mikroorganisme berbentuk seperti koma, gerakan lambat, sering ada di permukaan air. Stadium apa yang ditemukan pada kasus tersebut? A. Telur, B. Larva, C. Pupa, D. Dewasa jantan, E. Dewasa betina. Jawabannya adalah B. Larva. Pembahasannya itu di mana mikroorganisme yang berbentuk koma dan bergerak lambat di permukaan air adalah larva dari serangga, seperti nyamuk. Larva biasanya ditemukan di lingkungan air, di mana mereka berkembang sebelum menjadi pupa dan kemudian dewasa. Dalam konteks ini, larva adalah stadium yang tepat untuk kasus tersebut. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.